Baik, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, proses belajar mengajar kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Kita semua berdiri. Ya baik, Guru serta teman-teman, kita mulai dari proses belajar mengajar kami. Mari kita berdoa. Saudara mulai. Terima kasih Bapa atas perlindungan Engkau dari malam dari pagi ini, dari rumah hingga tiba di sekolah ini, kami semua bisa bersampai dan sekarang. Sebentar lagi sebelum kami mulai dengan proses belajar mengajar kami, kiranya Engkau melindungi kami dari awal ke tengah hingga akhir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih untuk adik Yohanes yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, kalau semuanya sehat berarti kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan juga kebaikannya sehingga kita kembali untuk berkumpul di dalam ruang kelas ini dalam keadaan sehat selalu. Baik, terima kasih ya. Baik, Pak Guru absen dulu ya. Semua perhatikan ya, semua perhatikan. Adrian Kulite Sendiri. Baik Pak Guru. Alas Feren Rumah. Hadir. Fidelis Napurbena. Hadir Pak Guru. Finansius Okroba. Hadir Pak Guru. Hendrika Trage. Juan Dimara. Hadir Pak Guru. Katarina Bugade. Hadir Pak Guru. Christine Sol. Christine Laura. Marsanda Prube. Hadir Pak Guru. Regina Agung Korwa. Hadir. Ricky Ricardo Manipuri. Hadir Pak. Semangat ya Ricky ya. Rio Lumi. Hadir Pak Guru. Samuel Sindia. Yohanes Prube. Hadir Pak Guru. Josefina Mariana Tobin. Tera Martin. Hadir. Terima kasih Tera Martin. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian pada hari ini ya, yang penuh dengan semangat. Saya lihat semuanya sudah senyum-senyum pagi ya, semuanya sudah senyum-senyum, itu menandakan bahwa kalian bahagia dan juga siap untuk mengikuti KBM kita pada pagi hari ini ya. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Siap, berarti sekali lagi terima kasih ya. Nah, sebelum ya kita melanjutkan kita punya proses KBM, kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri, tangan di sini ya, tangan. Ayo tangan. Semua perhatikan ya di depan kamera, di depan layar sana. Tangan di sini ya.
Baik, terima kasih untuk kalian semua. Nah, materi kita minggu kemarin sampai di mana? Dan juga reformasi gereja. Berarti kita masih kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa penting. Tapi dalam konteksnya itu peristiwa penting itu kita mengkaji tentang Renaissance kemarin minggu kemarin. Renaissance, reformasi gereja dan juga Merkantilisme. Mungkin ada yang masih ingat tentang konsep Renaissance ataukah konsep reformasi gereja ataukah konsep tentang merkantilisme. Ayo silakan satu orang. Baik, terima kasih. Berdiri, kalau tahu ya berdiri. Renaissance itu mulai menemukan dirinya sendiri atau manusia yang dikendalikan kesadaran dan rasio atau akal. Rasio atau akal, ya baik, tepat. Lanjut, kalau konsep yang lain berbicara tentang merkantilisme. Merkantilisme berkembangnya ekonomi seperti mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Kalau reformasi gereja? Ini adalah sebuah upaya perbaikan kembali ajaran gereja yang lurus gereja. Dalam reformasi berupa sikap kritis terhadap penyiapan yang dilakukan oleh pimpinan gereja. Oh baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman berdua dulu. Nanti kalian masih ingat materi kita minggu kemarin tentang konsep Renaissance, konsep merkantilisme dan juga reformasi gereja. Nah itu perlu diingat kembali. Nah kemarin Pak Guru sudah pesan ya harus kita ulang setelah kita dapat materi kita harus belajar kembali. Nah itu penting. Sehingga kita mengawal ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saya ya bisa untuk menjawab yang lain bersama ya. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Harus begitu, harus bisa. Nah ada satu pertanyaan lagi untuk kalian ya. Nah tadi pagi ada yang menuju ke sekolah itu jalan kaki atau menggunakan sepeda motor atau menggunakan bis tadi pagi? Menggunakan bis. Yang lain? Tidak ada yang jalan kaki ya? Tidak ada yang jalan kaki? Sampai jalan kaki? Oh berarti baik, terima kasih, tidak apa-apa, semangat ya. Semangat untuk jalan kaki bisa ya. Bisa. Kalau ada yang menggunakan bis? Ada yang menggunakan motor hari ini? Ada tidak? Tidak ada. Kalau ada yang menggunakan bis, nah nanti hari ini kita kajian kita itu bagaimana ya kita menganalisis ataukah kita mengkaji tentang revolusi industri ya, tentang revolusi industri itu ya bagaimana caranya bagaimana suatu konsep tentang menjadikan tenaga bagaimana dari tenaga manusia itu kita akan beralih ke tenaga mesin. Salah satu contohnya itu tadi pagi kalian menggunakan bis atau ke motor ya pasti bisa ya. Itu yang. Nah materi kita hari ini kita akan kembali mengkaji tentang ya peristiwa-peristiwa penting di Eropa, peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Nah tetapi topik permasalahannya itu hanya Altanon dan juga revolusi industri. Nah itu yang nanti kita kaji pada hari ini. Ya nanti kita kaji pada hari ini. Ya perhatikan ya. Nah ini ya saya ulang kembali tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja. Nah hari ini kita kembali untuk mengkaji tentang Aufklärung dan juga revolusi industri. Nah revolusi industri. Nah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat ya, satu, memahami pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Baik, Pak Guru ulang ya. Memahami pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa.
antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, revolusi industri, dan juga pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan juga revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa kini. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, membuat karya tulis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan hari ini, ya, pada proses pembelajaran kita hari ini. Nah, tetapi topik permasalahan yang akan kita bahas, ya, minggu kemarin tentang Renaissance, ya, tentang merkantilisme, reformasi gereja. Nah, tapi hari ini kita lanjut, topik permasalahannya itu Aufklärung dan revolusi industri. Nah, di mana kita akan mengkaji tentang Aufklärung, tentang abad pencerahan, tentang bagaimana cara berpikir, berpikir sendiri sampai aude. Nah, lalu mengkaji tentang revolusi industri itu adalah bagaimana sebuah konsep perubahan dari tenaga manusia menuju ke tenaga mesin yang terjadi di Inggris. Makanya tadi Pak Guru tanya, ya, tadi pagi ke sekolah menggunakan bis atau ke jalan kaki. Ya, yang di sana menjawab bahwa apa? Jalan kaki. Tidak apa-apa, jalan kaki dulu nanti sukses. Ya, menggunakan bis karena memang kondisinya letak geografinya jauh, ya, sehingga kita. Tapi itulah kita akan membedah, kita akan mengkaji hari ini tentang revolusi industri, ya, tentang bagaimana pemanfaatan, ya, tentang penemuan mesin, ya, penemuan mesin atau pemanfaatan. Nah, sehingga hari ini kita bisa beraktivitas semuanya karena mesin. Salah satunya kita menggunakan laptop komputer ini, komputer ini fokus. Itu adalah bagaimana tentang produksi, ya, dari revolusi industri. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, sekarang kita, Pak Guru akan membagi kelompok, ya, bagi kelompok. Lalu ketua kelas nanti bantu Pak Guru untuk bagi buku dan juga, ya, dan sebagai KPD. Ayo silakan kita bergegas. Kelompoknya cukup 3, ya. Kelompok 1, 2 di situ dengan 3 di sini, ya. Boleh? Oke, sekarang kita bergegas untuk membagi. Satu orang ketua kelas untuk bagi buku. Ayo silakan. Ayo bagi buku, ya. Baik, kelompok. Ya, pos di sini. Kelompok 1 di sini, kan? Boleh. Nanti yang di belakang itu, kalau yang di belakang bisa ambil posisi masing. Ayo. Posisi lalu. Nah, itu bisa. Ayo. Depan sini. Ini cepat. Sini depan sini. Boleh. Angkat dulu. Adrian sini. Oke, ya, ini, ya. Ada, ya. Yang ini lagi yang sudah.
Baik, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini ya. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Baik, untuk itu perhatikan semua ya, persiapkan perlengkapan kalian. Lalu ketua kelompok wajib untuk memperhatikan teman-teman semua untuk kita kerjasama dalam diskusi kelompok kita ya. Lalu harus semua perhatian lihat di LKPD-nya kalian, lihat di buku, bisa buka HP, gunakan internet, bisa. Nah lalu ada lembaran untuk presentasi juga ada sebentar ya. Nanti itu semua diperhatikan ya. Nah itu semua harus perhatikan ya. Baik, semua perhatikan ya. Nah sekarang kita kembali untuk kita baik, sekarang kita semua perhatikan kita nonton kembali ya. Nonton video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 11 SD? Tiga peristiwa besar di Eropa, yaitu kondisi Eropa. Semua perhatikan, kita nonton dulu ya, kita nonton dulu video. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyajikan suatu video pembelajaran yang di dalamnya akan membahas mengenai outbound dan juga industri. Nah, anak-anak sekalian diharapkan untuk mencatat yang nantinya hasil catatan kalian akan dikumpulkan melalui Google Classroom dalam bentuk mesum. Selamat menyimak ya. Materi pertama yang akan kita bahas ialah outbound. Outbound sendiri merupakan sebutnya yang dikenal dengan zona pencerahan yang juga merupakan lanjutan dari Indonesia. Outbound ini dapat diartikan sebagai sedang untuk permasalahan kita tuh outbound dan juga revolusi industri ya. Pemikiran akal budi manusia sebagai alat untuk menjawab masalah kehidupannya. Outbound ini terjadi di Eropa pada kurun waktu 1655 sampai 1813 Masehi, berkembang di Jerman, Prancis, dan Inggris. Pada masa ini dihiasi oleh berbagai pengetahuan dan ahli dan turut berkontribusi dalam perubahan sejarah dunia. Lalu, mengapa sih disebut zaman pencerahan? Mengapa disebut zaman pencerahan? Itu sendiri menurut pengetahuan ialah terbebasnya manusia dari ketergantungan di mana ketidakmampuan ini dilakukan sebagai ketidakmampuan manusia dan menggunakan kemampuan pribadi hanya bisa merujuk pada pendapat orang lain, atau dengan kata lain selalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Latar belakang outcry. Terjadinya outcry ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama ialah terjadinya renaissance membawa perubahan berpikir masyarakat dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Lalu kebebasan dalam berpikir ini akhirnya mampu melahirkan gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percaya diri saja seperti masa sebelumnya. Dan perkembangan proses berpikir ini melahirkan metode ilmiah yang menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya seperti hipotesis, eksperimen, dan juga pengamatan. Dampak outcry. Outcry ini menimbulkan beberapa dampak yang terbagi ke dalam dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif,
Al-Qalam ini berdampak dengan memunculkan kesadaran berpikir manusia dalam memecahkan masalah dengan mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Kemudian membuka cakrawala berpikir manusia bahwa setiap peristiwa yang terjadi ini memiliki sebab dan akibat. Lalu melahirkan cara berpikir empiris dan ilmiah, tidak lagi hanya berdasarkan kepercayaan dan juga tradisi. Dan kemudian berkembangnya paham liberalisme dan juga nasionalisme. Sedangkan untuk dampak negatif ialah pertama, runtuhnya pengaruh agama di Eropa, terutama agama Katolik Roma, dan mulai munculnya pemikiran para kapitalisme atau tidak percaya adanya Tuhan karena lebih mengagungkan kemampuan akalnya dalam memecahkan segala masalah kehidupan. Pada masa Al-Qalam ini juga terdapat beberapa tokoh besar yang diantaranya adalah pertama para penyelenggarakan yang berasal dari Jerman. Dia pernah berkata bahwa tidak manusia memiliki dengan berkuasa untuk menciptakan kemudian dan kebahagiaan adalah tanda manusia tersebut belum dewasa. Karena itulah beranilah berpikir. Kemudian ada John Locke yang berasal dari Inggris. Dia pernah menggaris bahwa setiap individu punya hak yang tidak dapat dilepas dari dirinya. Nah, gagasan inilah yang nantinya akan menjadi paham liberalisme. Kemudian ada J.B. Rousseau yang berasal dari Prancis. Dia adalah seorang yang merancang atau membuat konsep negara demokrasi. Lalu selain ketiga tokoh tersebut juga ada Isaac Newton yang merupakan tokoh penemu hukum gravitasi dan juga ilmuwan-ilmuwan lainnya. Pada masa Al-Qalam ini banyak muncul berbagai pemikiran, antaranya ialah rasionalisme, empirisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, dan masih banyak lagi. Lalu kita masuk ke dalam materi revolusi industri. Nah, apa itu revolusi industri? Revolusi industri ini dapat diartikan sebagai perubahan cara produksi barang-barang industri yang sebelumnya dibuat dengan memanfaatkan tenaga manusia beralih dengan kepada yang menggunakan tenaga mesin. Lalu revolusi industri ini dimulai dari Inggris pada tahun 1750, antara tahun 1750 sampai 1830. Kemudian berkembang dengan cepat ke berbagai negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, kemudian ke seluruh dunia. Revolusi industri ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya ialah dipicu oleh revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku yang mendorong penemuan mesin industri tekstil. Revolusi agraria itu sendiri ialah kebijakan pemerintah Inggris dalam menetapkan kemerdekaan tanah oleh golongan aristokrasi dan menghilangkan hak pribadi bekerja pemerintah sejak abad ke-16. Nah, jika kalian penasaran mengenai revolusi agraria, bisa kalian cari sendiri, baik itu dari sumber internet ataupun YouTube dan berbagai sumber lainnya. Revolusi agraria ini membuat petani kehilangan lahan dan akhirnya memicu arus urbanisasi besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris kala itu untuk membuka industri yang lebih banyak. Kemudian revolusi industri ini tidak hanya mempengaruhi pada bidang manufaktur saja, tapi terdapat berbagai bidang kehidupan yang terdampak atau terpengaruh revolusi industri. Yang diantaranya ialah pertama tentu saja manufaktur, kemudian pertanian, pertambangan, dan juga transportasi. Di mana keempat sektor tersebut dipengaruhi oleh revolusi industri dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan ditemukannya berbagai mesin-mesin yang dapat menunjang kehidupan manusia di keempat sektor tersebut. Lalu, selain beberapa faktor yang telah disebutkan dalam latar belakang, juga terdapat faktor yang menjadi pendukung terjadinya revolusi industri di Inggris. Pertama adalah stabilitas keamanan dalam negeri Inggris. Kedua adalah Inggris memiliki banyak negara jajahan. Dapat kita ketahui bahwa Inggris adalah salah satu negara yang memiliki negara jajahan terbanyak di dunia, mulai dari Amerika, Afrika, hingga Asia. Lalu berkembangnya ilmu pengetahuan, melihat sumber daya alam yang sangat melimpah yang juga dipengaruhi oleh hubungan dengan Inggris
urbanisasi, dan kemudian tuntutan produksi massal. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan fase revolusi industri, di mana revolusi industri ini terdapat beberapa fase, mulai dari revolusi pertama hingga revolusi industri keempat. Nah, kali ini Bapak hanya akan menjelaskan sampai revolusi kedua saja. Untuk fase pertama, perubahan terfokus pada bidang tekstil dan penemuan alat penuntal benang. Dengan alat penuntal pertama ini yang ditemukan oleh James Clement Rivers tahun 1797 yang dinamakan dengan spinning jenny, yang nantinya juga digunakan oleh ilmuwan lainnya yaitu Richard Arkwright dengan penuntal tenaga air yang menghasilkan benang lebih halus. Penemuan alat penuntal benang tersebut juga mendorong munculnya industri pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Nah, produksi massal benang industri tersebut juga dipengaruhi oleh penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt pada tahun 1796, dan ia pun akhirnya dikenal sebagai bapak revolusi industri. Lalu mesin uap tersebut nantinya juga memicu ditemukannya penemuan-penemuan lain, misalnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephenson dan juga kapal uap buatan Robert Fulton. Nah, revolusi industri pertama ini juga berlangsung dalam beberapa tahap pengembangan industri. Pertama, tahap sistem domestik atau yang disebut juga tahap home industry, di mana para pekerja nantinya bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat yang mereka punya. Kemudian nanti hasil barangnya akan diberikan kepada pimpinan atau bos mereka. Kedua adalah tahap industri manufaktur, di mana pada tahap ini mulai diperlukannya tempat khusus untuk produksi agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan juga kualitas produk. Yang ketiga ialah sistem pabrik. Nah, pada tahap ini, tahap industri yang telah memanfaatkan mesin yang bertempat di kawasan industri baik di dalam ataupun di luar kota dengan jumlah kerja yang banyak. Kemudian kita masuk ke fase kedua revolusi industri atau dikenal dengan revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri kedua ini berlangsung pada tahun 1890 yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi yang berlangsung antara abad ke-19 ke abad 20 yang telah menyebar ke negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Nah, revolusi industri kedua ini identik dengan pembangunan rel kereta, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang telah luas, dan juga peningkatan penggunaan tenaga uap hingga munculnya listrik. Revolusi industri ini juga menimbulkan berbagai dampak dalam sektor kehidupan. Pertama ialah dampak ekonomi. Pada dampak ekonomi ini terjadi peningkatan mutu hidup, di mana hidup menjadi lebih produktif dan juga dinamis. Kemudian harga barang menjadi lebih murah. Namun juga terdapat dampak negatifnya ialah pengusaha kecil yang kalah bersaing dengan pengusaha industri dan akhirnya membuat mereka berhentikan. Kemudian dampak sosial. Pada dampak sosial ini terjadi berbagai dampak negatif, di mana meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri nantinya akan memicu banyaknya pengangguran dan juga meningkatnya kriminalitas dan kesenjangan sosial. Lalu para pekerja mendapat buruh yang cukup murah. Lalu pada dampak sosial ini juga nantinya akan menimbulkan revolusi sosial yang nantinya juga memunculkan undang-undang yang diantaranya ialah pertama, Catholic Emancipation Bill yang menuntut hak yang sama antara Protestan dan juga Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan penegak agama. Lalu ada Abolition Bill yang berisi penghapusan perbudakan di semua jajahan Inggris. Dan kemudian ada Factory Act yang berisi pembebasan anak dari eksploitasi industri. Dan terakhir ada Poor Law, yaitu pendirian rumah-rumah untuk pengemis dan juga pengangguran. Kemudian dampak politik. Pada dampak politik ini muncul paham-paham baru. Pertama ialah ada kapitalisme, yaitu aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa dalam meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan modal besar. Kapitalisasi industri ini juga harus didukung oleh bahan baku dan pemasaran yang luas.
kapitalisme dan industrialisasi ini menjadi dasar praktik imperialisme modern. Kemudian muncul juga paham sosialisme. Sosialisme ini lahir sebagai respon dari kapitalisme yang lebih memilihkan individu serta pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh. Sosialisme ini lebih pada berusaha mewujudkan kemakmuran bersama berusaha kolektif yang produktif di bawah kendali campur tangan pemerintah. Revolusi industri ini juga berdampak ke Indonesia atau pada saat itu bernama Hindia Belanda. Dampak-dampak tersebut diantaranya ialah munculnya industrialisasi yang merupakan tuntutan dari kebutuhan negara-negara Eropa pada kala itu. Salah satu untuk pemenuhan industrialisasi ini ialah didirikannya berbagai perkebunan yang menanam berbagai komoditi favorit di benua Eropa pada kala itu seperti tebu untuk membuat gula, lalu ada kopi dan juga teh dan berbagai tanaman lainnya. Nah, untuk mendukung mobilisasi hasil perkebunan tersebut dibangunlah jalur kereta api di Pulau Jawa. Nah, beberapa hal tersebut merupakan bagian dari praktik imperialisme modern di Hindia Belanda atau Indonesia pada kala itu. Nah, alhamdulillah untuk materi Al-Qarun Baik guys, setelah kalian menonton video, sekarang kalian mengamati gambar ya, perhatikan di dalam KPD atau kalian di depan itu gambar ya, perhatikan gambar ya, perhatikan gambar ya. Ya, gambar ini gambar 4 dengan gambar 5 yang merupakan toko ya, toko pencetus ya, dari peristiwa Karun ataukah peristiwa tentang revolusi industri. Nah, perhatikan ya, perhatikan gambar, perhatikan dulu. Bisa juga di dalam KPD ini Pak ya. Sudah ya? Sudah? Perhatikan ya. Baik, setelah kalian menonton video, mengamati gambar. Nah, kira-kira ada kesan apa yang mau Anda sampaikan dari kedua topik permasalahan tadi? Ada Al-Qarun dan juga revolusi industri. Kira-kira kesan apa yang Anda petik dari tadi kalian sudah mengamati gambar dan juga menonton video. Kira-kira kesan apa ya? Ayo. Dan pelajaran apa yang kamu peroleh setelah mencermati gambar dan juga menonton video? Ayo dari kelompok ini silakan. Berdiri ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya termasuk matanya yang diberikan oleh Iman Bapak Guru, selaku guru pengetahuan sejarah. Dari gambar dua tokoh tersebut yang saya sebutkan bahwa kita sudah menuju modern, kita sudah tidak gelap lagi yang seperti Bapak Guru, sudah tidak menggunakan tangan, sudah modern baik menggunakan mesin. Seperti itu. Iya. Tokoh pencetus tadi. Iya. Iya. Baik, bisa ditambahkan lagi dari teman kelompok. Kira-kira kesan apa setelah kalian menonton video tadi? Mau tambahkan silakan. Tentang Al-Qarun dan juga revolusi industri tadi. Itu dia punya akal dan iman itu sudah semuanya sudah mulai canggih. Dia menemukan hal baru seperti Penemuan mesin tadi. penemuan mesin yang sudah tidak digunakan dengan tangan. Oh baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, kelompok kedua. Kira-kira kesan apa? Dan pelajaran apa yang kalian temukan ketika kalian mengamati gambar dan juga menonton video tadi? Dari kelompok ini? Tentang dua topik permasalahan tadi, Al-Qarun dan juga revolusi industri. Kelompok ini kesan apa? Baik, terima kasih. Berdiri. Tentang revolusi industri Ya. menyebabkan perindustrian menghasilkan besar bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Ditambahkan boleh? Baik, tepuk tangan untuk kelompok ini juga. Nah, baik kan? Setelah kalian mengamati gambar, lalu menonton video, kalian memberikan sebuah kajian
pemikiran dari kalian kelompok 1 dan juga kelompok 3 bahwa Pak Guru, teman-teman semuanya, bahwa kesan yang kami peroleh, yang kami petik, yang kami amati gambar dan juga kami melihat, kami menonton video tadi bahwa kita berbicara tentang revolusi industri, bagaimana sebuah perubahan dari tenaga yang dilakukan tenaga kerja manusia itu dari tenaga manusia diubah ataukah mereka lebih lebih menggunakan tenaga mesin. Nah, mesin juga harus harus diciptakan. Itulah membutuhkan sebuah rasio, membutuhkan sebuah akal pemikiran. Itu perlu. Kalau kita berpikir sesuatu, pasti kita harus berbuat sesuatu. Nah, inilah para pencetus yang membuat mesin. Sampai hari ini tadi pagi Pak Guru sampaikan kepada kalian, ada yang ke sekolah menggunakan bis, menggunakan motor. Ya pasti motor itu pasti ada mesinnya. Benar tidak? Ya. Baik. Seperti itu. Nah, jadi kesan yang kalian sampaikan, ya. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk selanjutnya ini kalian kembali untuk mendiskusikan topik permasalahan tersebut, Afkarun dan juga revolusi industri. Lihat pekerjaan kalian, di review materinya, lalu lihat di LKPD-nya untuk pekerjaan kalian. Ya. Nah, saya berikan waktu 20 menit dari sekarang. Dikerjakan untuk kerjasama. Ayo silakan. Ketua kelompok perhatikan teman-teman untuk menyelesaikan itu. Lihat topik permasalahannya itu. Lihatnya sebelum permasalahannya itu di revolusi industri dan juga Afkarun. Lihatnya di revolusi industri dan juga Afkarun. Lihat ini ya, revolusi industri dan ini namanya kita kerja kolaborasi, kerja tim yang begini.
Boleh sama di sini. Dan diselesaikan ya. Baru diselesaikan ini sana. Perhatikan. Dari dulu ini semakin semangat ya. Semakin semangat lebih bagus.
Baik, waktu ya, tinggal baik, kelompok 1 sudah? Belum ya? Kelompok 1? Belum? Oh, belum. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3 bagaimana? Belum ya? Sudah? Baik, kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sedikit lagi. Kelompok 3? Oh, lagi satu nomor ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah atau belum? Hah? Sudah atau belum kelompok 1? Sudah? Nah, baik. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 1 sudah. Tunggu ya, kelompok 2 dan 3 belum. Bagaimana kelompok 2? Sudah. Baik, kelompok 1 dan 2 sudah. Tinggal kelompok 3 ya. Kelompok 3-nya belum. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Ayo kelompok 3 bagaimana? Sudah atau belum? Hah? Kelompok 3 sudah? Sudah ya? Ketua kelompoknya bagaimana, sudah? Sudah atau belum? Sudah? Oh iya, ini selesai.
Baik, kita sambil menunggu kelompok 3 belum selesai. Sudah? Sudah ya? Ya, baik, sudah. Kalau sudah, ketua kelompoknya. Nah, jadi ketua-ketua kelompok itu perhatikan, nanti sebentar itu kita memulai dengan diskusi kita. Jadi ketua kelompok yang bertanggung jawab untuk diskusi kita. Nah, namun sebelum kita mulai dari diskusi kita, saya minta Kosin untuk berdiri. Ayo. Biasanya dia memberi semangat, Biasanya dia memberi semangat. Ayo silakan. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita buat diam-diam dulu. Ayo silakan. Oke, mari kita mulai dengan yel-yel. Semangat belajar sejarah. Yes. Semangat belajar sejarah. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan sekali. Silakan duduk kembali. Baik. Nah, kita masuk dalam diskusi kita. Topik permasalahan yang kita bahas itu adalah tentang kaum larung dan juga revolusi industri. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 pokok permasalahan yang sama. Nah, jadi saya minta kelompok mana saja 1 atau 2 atau 3 untuk mau memulai untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan, saya berikan kesempatan. Kelompok 1 bisa? Baik, terima kasih. Kelompok 1 sebentar, setelah itu nanti kelompok 2 ya. Baik, terima kasih. Kita semua perhatikan untuk teman-teman kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh teman-teman serta Pak Guru. Kita akan mengarah ke akwarum. Akwarum tidak sepenuhnya salah karena akwarum dan renaissance. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Dalam renaissance merupakan dua pemikiran yang saling berkaitan. Jadi renaissance dengan akwarum ini berkaitan, mereka saling berkaitan, jadi hampir sama. Renaissance menyebabkan orang menemukan dirinya sendiri. Inilah fase individualisme, yaitu manusia yang dikendalikan kesadaran dan rasio atau akal. Kalau akwarum juga tidak jauh berbeda dengan Renaissance. Pada pertengahan abad di Eropa terjadi perbedaan sangit antara rasio akal dan iman, di mana rakyat juga dipaksa melakukan kebudayaan Yunani dan Romawi yang berkembang pesat di pada masa lalu yang dikeluarkan oleh gereja. Perkembangan akwarum di Eropa ilmu pengetahuan di berbagai negara, yaitu di Jerman, Inggris, dan Prancis. Kalau di Jerman itu tokoh paling pengaruh dalam periode akwarum di Jerman adalah Immanuel Kant. Periode akwarum yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru, filsafat yang dicetuskan telah mengantar gagasan baru yang memberi arah terhadap segala pemikiran. Jadi dia ini salah satu tokoh di Jerman. Kita melangkah ke Inggris. Periode akwarum di Inggris ditandai dengan munculnya aliran deisme, yaitu aliran yang mengkritis setiap ajaran agama. Aliran ini dikembangkan oleh Edward Heber. Menurutnya akal memiliki otonomi mutlak di setiap
dan perkembangan pekerjaan. Jadi kalau kalian S1 pasti kerjanya lebih tinggi. Kalau cuma lulusan ijazah SMA, apa tuh kalian kerja dan tidak bisa bawa Belanda. Jadi seperti itu yang saya terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Baik, tentang bahwa kelompok satu penuh dengan semangat luar biasa masih baik kan. Baik, inilah sebuah apresiasi untuk kita semua, untuk teman-teman ya. Baik. Nah, setelah kalian mendengar hasil presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh ketua kelompok Osin, nah sekarang kita masuk dalam diskusi kita bersama ya. Nah, bisa untuk kita mengajukan pertanyaan dengan topik permasalahan kita itu adalah tentang Al-Qarun dan reformasi gereja ya. Kita dari kelompok 2 dan 3 kita bisa mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan, ayo. Silakan dari kelompok ini, silakan. Ya. Boleh. Ayo kita. Boleh kelompok 2 silakan. Oh ada, Yohanes Krube silakan. Ya, kelompok 1 siapkan. Notulen siapkan untuk mendengar pertanyaan dari kelompok 2. Ayo berdiri, kalau mau bertanya silakan berdiri. Ya, kami dari kelompok 2 akan bertanya pada kelompok 1. Al-Qarun muncul di Eropa pada abad ke-18. Mengapa Al-Qarun disebut sebagai masa pencerahan? Cukup 1? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang bertanya dulu. Baik, konsep pertanyaan dari kelompok 2 tentang mengapa Al-Qarun disebut sebagai abad pencerahan ya, masa pencerahan ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Dari kelompok ini silakan. Tadi topik permasalahan tentang Al-Qarun dan revolusi industri. Jadi pertanyaan sekitar itu ya. Ayo silakan tentang revolusi industri ataukah Al-Qarun. Ada lagi pertanyaan? Baik, berdiri. Ada lagi siap untuk bertanya. Yohanes Krube. Baik, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Revolusi industri merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Bagaimana pengertian revolusi industri menurut pendapat Anda? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yohanes Krube. Baik, untuk pertanyaan itu bagaimana menurut pendapat Anda tentang revolusi industri? Sudah 2 ya? 2 kelompok 1 sudah 2 pertanyaan. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ayo ya, kelompok 3 juga ada. Silakan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1 ya. Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang dipengaruhi konsep Al-Qarun. Deskripsikan perkembangan Al-Qarun di Inggris pada abad 18. Baik, terima kasih seperti itu. Tepuk tangan lagi untuk adik kita di Krube. Baik, cukup 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan cukup. Atau ada yang mau menambahkan silakan. Cukup. Baik, kalau cukup ya, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Silakan. Ya, boleh didiskusikan dulu sebelum Anda menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Boleh Anda mendiskusikan. Boleh didiskusikan. Ini diperhatikan siapa? Tahu tidak? Didiskusikan. Didiskusikan. Lihat di sini ya. Ini tuh. Ini. Boleh didiskusikan. Sudah?
Sudah? Tentang deskripsikan, deskripsikan ya. Oke, coba diulang kembali ya. Yang kelima, yang ketiga tadi. Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang Inggris. memiliki konsep aklarun menginspirasikan perkembangan aklarun di Inggris pada abad 18. Ini ya. Mana? Sudah ya? Ya? Boleh, silakan. Pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 boleh dijawab mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 silakan. Ya, baik. Beda Martin. Baik, kita tepuk tangan. Terima kasih waktu yang kesempatan berikan kepada kami kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari Saudara Nando, yaitu revolusi industri merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Bagaimana pengertian revolusi industri menurut pendapat Anda? Menurut kami kelompok 1, revolusi industri merupakan peristiwa penting. Revolusi yaitu industri perubahan pembangunan yang dilakukan dalam dunia industri. Jadi perubahan pembangunan yang dilakukan dalam dunia industri dan dalam mengikuti perkembangan zaman. Baik, berarti suatu cara perubahan dari Perubahan dari lalu jadi sama itu berbeda. Jadi sudah kembang. Bisa mau tambahkan silakan? Boleh silakan. Jadi kalau menurut pendapat Anda itu, kalau menurut saya itu sangat penting karena itu mengurangi beban seseorang dalam melakukan sesuatu. Oh baik, sebentar. Baik, ada yang mau menambahkan silakan di sini? Hah? Sudah? Sudah tak berbahaya revolusi industri. Ya, sudah revolusi industri ya. Sudah bagaimana cara perubahan untuk berubah? Tentang perindustrian. Yang awalnya tenaga apa? Tenaga baru. Manusia. Akhirnya berubah. Segala aktivitas itu dirubah ya. Menggunakan tenaga mesin. Kalau tenaga mesinnya kita harus apa? Harus apa? Sebagai pencetus dalam menemukan mesin. Contoh yang tadi sudah bisa ya. Baik, terima kasih. Baik, nomor 2 silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Regina. Regina juga bisa diulang. Aklarun muncul di Eropa pada abad 18. Kenapa aklarun disebut sebagai masa pencerahan? Ya, betul sekali. Aklarun pada zaman pencerahan dikatakan demikian karena manusia mulai menggunakan rasio atau akal budi untuk mencari kebenaran atas segala sesuatu yang sebelumnya dianggap tahayul menurut ajaran agama. Jadi ajaran agama sudah tidak lagi dipakai. Jadi mereka sudah berkembang dalam pencerahan. Oh seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Disebut sebagai abad pencerahan. Ya. Seperti yang dijelaskan Rosin tadi, diulang kembali supaya teman-teman itu bisa paham. Ya, jadi aklarun itu dikatakan demikian karena manusia mulai menggunakan rasio atau akal pikiran untuk mencari kebenaran atas segala sesuatu yang sebelumnya dianggap tahayul. Jadi dalam ajaran agama itu mereka ajarkan tahayul, tapi itu sudah tidak lagi dipakai. Mereka sudah mulai pencerahan. Oh ya baik, ya. Artinya kita menggunakan akal pikir kita, akal pikir kita, rasio kita ya. Berarti yang sebelumnya hanya percaya tentang mistis, tahayul, Itu sudah tidak dipakai lagi. sampai sekarang juga tidak dipakai lagi. Tidak, betul. Oh iya, baik, terima kasih teman-teman. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya? Pertanyaan tadi kan ada 3. Ada 3 toh? Ya. Nah ini kan tentang
Ya, kan topik permasalahan sama ya. Bisa. Biar kelompok satu menjadi menjadi istilahnya ya, menjadi kelompok presentasi untuk materi ini, masalah ini. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Ayo. Ada pertanyaan lagi silakan. Boleh. Ada lagi? Ada. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Revolusi industri mempengaruhi kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda terkait perindustrian di Indonesia? Baik. Diulang kembali supaya mereka bisa untuk mencerna jawab ini. Revolusi industri tulis. Baik. Revolusi industri Revolusi industri. mempengaruhi kebijakan yang diterapkan pemerintahan Ya, di kolonial revolusi Belanda industri. di Indonesia. Bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintahan kolonial Belanda terkait perindustrian di Indonesia? Baik, cukup satu ya. Baik, terima kasih. Kelompok ini ada lagi? Ada lagi, baik. Tambahkan satu, silakan. Baik, yang dari kelompok D kami Perhatikan kelompok. Ayo, kami akan bertanya ke kelompok 1. Revolusi industri merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Bagaimana pengertian revolusi industri menurut pendapat Anda? Oh, baik. Seperti itu ya. Ya. Diulang kembali. Revolusi industri merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di Eropa. Bagaimana pengertian revolusi industri menurut pendapat Anda? Cukup ya, 2 pertanyaan ya, cukup ya. Baik, saya kembalikan ke teman kelompok 1. Boleh. Oh, dia sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Regina. Yakni revolusi industri menyebabkan perindustrian di Indonesia mengalami perkembangan dimulai pada masa kolonial Belanda. Analisa pengaruh industri di Indonesia. Baik, revolusi industri di Inggris tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropa. Pengaruh revolusi industri diterima penerimaan kolonial Belanda di Indonesia dengan menetapkan kebijakan industrialisasi. Ini mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Sudah ya, seperti itu ya. Baik, bagaimana kelompok 2? Iya. Hah? Bisa sepakat dengan jawaban dari kelompok 1? Iya. Sepakat ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ayo, ada pertanyaan lagi dari kelompok ini. Kelompok tentang konsep revolusi. Menurut pendapat kalian, Iya, betul. oke, sudah? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Juan, yaitu bagaimana pengertian revolusi industri menurut pendapat Ya. Anda. Ya baik, saya remuk bersama kelompok 1 bahwa menurut pendapat kami revolusi industri itu sangat penting. Karena dulu belum ada kereta api, tapi sekarang sudah ada karena mereka sudah
Yang penting ada yang kurang bisa ditambahkan. Ada yang belum menambahkan? Baik, terima kasih. Tidak lagi tepuk tangan. Baik, setelah kalian menyajikan hasil presentasi dan juga berdiskusi, saya cukup tertarik dengan kalian. Saya cukup tertarik dengan kalian. Dalam arti kreativitas untuk berpikir, untuk menyampaikan, menyanggah itu satu hal yang luar biasa bagi saya. Ya, luar biasa bagi saya. Nah, untuk itu saya minta sekali lagi untuk kelompok 1 berikan kesimpulan secara gambaran umum tentang topik permasalahan kita hari ini dari Aflalu dan juga revolusi industri sebelum Pak Guru menyimpulkan kembali. Ayo, disampaikan secara gambaran umum atau kelompok 2 bisa, kelompok 3 bisa. Secara gambaran umum kesimpulan. Ayo, disampaikan. Ayo. Konsep juga, kalau konsepnya saja tidak masalah. Pengertiannya tidak masalah. Ayo. Selain Untuk sebenarnya, menyimpulkan ya. dari tadi kita sudah pelajari tentang revolusi industri dan Aflalu. Itu Aflalu adalah gaya berpikir, akal, serta iman. Jadi mereka sudah membuat perubahan yang begitu besar, sebesar-besarnya seperti mereka belum mereka membuat apok gitu masih dengan menggunakan yang manual seperti tangan, dan sekarang sudah canggih, sudah mesin-mesin. Nah itu ditemukan oleh beberapa tokoh tersebut. Revolusi industri juga demikian seperti itu. Jadi pelajaran kita hari ini adalah berpikir bagaimana tokoh-tokoh ini sangat luar biasa dan memberikan pemikiran yang bagus bagi kita, terutama di Eropa maupun di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih ya adik Kosin kelompok 1 yang luar biasa hari ini. Nah, semua perhatikan ke depan ya, kita menyimpulkan kembali. Baik, kita berbicara tentang konsep Aufklärung ya, konsep Aufklärung itu Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan ya, atau masa pencerahan. Nah, dalam periode tentang masa pencerahan ini adalah konsep bagaimana suatu periode dalam sejarah manusia itu ditandai dengan optimisme yang tinggi. Optimisme yang tinggi itu apa? Kemampuan rasio, akal pikir manusia untuk menciptakan sebuah kemajuan yang sebelumnya konsep bahwa percaya terhadap takhayul, mistis. Nah itu dirubah dengan mindsetnya kita itu adalah bagaimana berani untuk berpikir yang kita kenal dengan sapere aude. Sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Kalian bisa tidak berani untuk berpikir sendiri? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Nah itu kan berani berpikir sendiri. Masa pencerahan ya, dengan menggunakan rasio untuk merubah untuk merubah pemikiran-pemikiran yang awal mistis atau kata kayu kita merubah dengan istilahnya dengan kreatif atau kreasi dalam rasio berpikir kita. Nah, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Aufklärung seperti disampaikan tadi Francis Bacon, John Locke dan Isaac Newton yang tadi disampaikan tentang gaya gravitasi bumi. Yang Austin, ya terima kasih gaya gravitasi bumi. Nah, lalu apa saja pengaruhnya? Apa saja pengaruhnya? Berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme, sehingga Aufklärung ini mendorong munculnya ideologi-ideologi baru karena mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, rasio manusia, rasio. Lalu yang kedua, munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah konsep tentang bagaimana tentang pengaruh Aufklärung yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Itu kesimpulan yang pertama, ya. Nah, yang kedua tentang revolusi industri adalah bagaimana perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Contohnya tentang penemuan mesin menggantikan tenaga manusia. Nah, itulah yang nanti kita kenal dengan konsep revolusi industri. Sebuah perubahan dalam cara berpikir selama menggunakan tenaga manusia dirubah untuk menggunakan mesin.
tapi harus ada perindustrian. Nah sehingga di abad ke-18 ini mulai berkembang di Eropa sana, negara Prancis, Jerman, dan Belanda, kemudian menyebar ke seluruh dunia tentang bagaimana penggunaan ataukah tentang perindustrian, penggunaan perindustrian ataukah revolusi industri ya. Nah, yang berikutnya faktor-faktor yang terjadi revolusi industri. Yang pertama, berkembangnya sektor industri yang besar-besaran. Yang kedua, manusia dapat menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh apa? Ya dulu yang mungkin ya kebiasaannya itu bahwa padi itu dulu kan nenek moyang kita biasanya pakai tumbuk, pakai tumbuk. Nah, pakai ada macam lesung ditumbuk sehingga menghasilkan beras. Tapi setelah itu dirubah, ada mesin untuk penggiling padi sehingga ada beras yang setiap hari kita makan. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang sistem produksi. Lalu bagaimana tentang pemicu lainnya golongan buruh, meningkatnya polusi udara akibat dari asap industri, faktor-faktor yang terjadi. Ya. Lalu bagaimana meningkatnya urbanisasi ke kota-kota dengan tingkat industri yang tinggi. Ya, itu yang berikutnya. Lalu mengakibatkan kebangkrutan pada industri kecil itu tentang faktor-faktor yang terjadi tentang revolusi industri. Nah, lalu revolusi industri itu berpengaruh pada kehidupan ekonomi. Contoh tentang stabil kondisinya keamanan dalam negeri, tentang ekonomi, kolonialisme dan imperialisme. Lanjut, berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya kaum kaya dan kaum kaya yang baru dan kaum miskin, itu biasa ada. Ya. Lalu tentang perlindungan hukum, arus urbanisasi dan juga sistem ekonomi liberal dan juga tuntutan produksi massal. Itu adalah tentang bagaimana revolusi industri berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan secara gambaran umum pada hari ini, dan juga saya melihat bahwa hari ini kreatif dalam diskusi kelompoknya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Hadiah untuk kelompok 1, Pak Guru hadiah love-nya besar begini. Love 1, love 2, love 3, love 4. Tambah lagi bintang di depan sana. Ya, tambah lagi bintang sana. Yang ini lagi karena kreatif untuk bertanya. Jadi love 1, love 2, love 3, love 4. I love you, Paul. Tambah lagi bintang. Yang ini lagi. Yang ini lagi. Love-nya agak kecil-kecil. 2, 3, 4. Tapi 5. Love-nya 5. Tapi love-nya kecil-kecil. Kalau ini love-nya besar-besar. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita lanjut evaluasi ya. Kita lanjut evaluasi. Pak Guru ada soal untuk evaluasi menguji pengetahuan kita untuk proses belajar hari ini. Jadi saya minta 2 menit kerja, lalu setelah menyelesaikan ini pekerjaan kalian langsung buku disimpan baik-baik, diatur rapi. Setiap pekerjaan yang bekerja dikasih rapi dan soal evaluasi ya. Tulis nama, jangan lupa tulis nama. Tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Kalau sudah berarti nanti buku itu juga diatur baik-baik ya. Jadi semuanya diatur baik-baik. Sudah ya, kalau sudah boleh
simpan di atas meja, kumpulkan. Ketua kelompoknya kumpul, lalu buku-buku juga dikumpul, KPD-nya kalian, pekerjaan tadi dikumpul. Bahan ajar itu di bawah untuk belajar. KPD-nya itu di banyak KPD sebelah, latihan sebelah. Ini juga sama nanti. Simpan rapi-rapi bukunya. Buku. Sudah kumpul lagi. Simpan di atas ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah simpan di atas semua, simpan di atas meja saja. Nanti sebentar pekerjaan, semua pekerjaan itu LKPD dan juga evaluasinya di depan. Baik, duduk semuanya. Baik, untuk materi kita minggu yang akan datang, kita belajar materi kita tentang revolusi besar di dunia. Ya, boleh kalian cari kembali, boleh kalian cari materi itu revolusi di internet atau di buku, di literatur apa saja dicari ya. Bisa tidak? Bisa. Kalau bisa ya terima kasih. Lalu jangan lupa materi kita hari ini perlu dipelajari kembali. Semoga bermanfaat untuk kita. Sehingga kita lebih banyak untuk mengetahui apa yang kita terima hari ini, semoga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan belajar kita pada hari ini, saya minta ketua kelompok 1 yang sudah semangat untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih semuanya, kita berdiri.